Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, jadi berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahihim wa ila khadratil habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasani wal Husaini wal Ashratil Mubashirina wat tabi'ina wa tabi'in aw bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi sayyidina Muhammad al-Bakir wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Quraidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi asy-Syaikh al-Alim al-Alama Hamami Zadah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Niku nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad sungguh haqqal qawlu, haqqa telah tetap apa al-qawlu ucapan siksa ala aksarihim, ala atas aksarihim sebagian besar mereka, ala aksarihim atas sebagian besar mereka, yakni kaum Quraisy, fahum mereka kaum Quraisy la yu'minun tidak beriman. Ai wajabat, ai maksudnya wajabat ditetapkan apa kalimatul azabi, kalimat siksa, ala aksarihim atas sebagian besar mereka, li'annallaha karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala alima mengetahui, bi'ilmihi dengan ilmunya Allah, al-azali yang azali. Azali artinya waktu dan tempatnya kapan yang tahu hanya Allah, itu namanya azali. In aksaro, bahwa sebagian besar Quraisyin, orang Quraisy, la yu'minuna tidak beriman, billahi kepada Allah, wa risalati Muhammadin alaihi salam, wa risalati dan kerasulan Muhammadin alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salam, ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Utbata dan Utbah, wa Syaibata dan Syaibah, wal Mughirata dan Mughirah, wal Mughirata dan Mughirah, wa amsalihim dan orang-orang seperti mereka. Fal khitobu, khitab ini, khitab itu adalah firman-Nya Allah, ya, dawuhnya Allah. Fal khitobu, khitab fi haqiha ulai, fi haqi dalam penetapan haulai mereka, al asqiyai orang-orang yang celaka, li ta'kidil hujjati
litakiti untuk menguatkan al-hujjati argumentasi, lali tolabil imani, la bukan litolabi mengharapkan al imani keimanan mereka, li'anna Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala alima telah mengetahui annahum bahwa mereka laisu bukan min ahli tauhidi, min termasuk ahli tauhidi, ahli tauhid. Ahli tauhid adalah ahli atau orang yang mengesahkan Allah, wal imani dan bukan pula ahli iman. Inna ja'alna fi a'naqihim, inna sesungguhnya ja'alna telah kami jadikan fi a'naqihim di dalam leher mereka aghlalan belenggu, bahia yaitu belenggu, ilal alqoni ke dagu, fahum karena mereka mukmahuna tertengadah niku basa Jawane ndangak. Aerofiuna maksudnya aerofiuna menghadap ke atas atau tertengadah ru'usahum kepala mereka. Jadi rofiuna mengarah ke atas atau menghadap ke atas. Apa ru'usahum yaitu kepala mereka. Ghoduna dengan menutup absorohum mata mereka. Lianna karena amudal ghalli, amuda kayu, al ghalli belenggu. Lianna amudal ghalli karena kayu belenggu. Fi unukil maghluli, fi unuki di leher al maghluli orang yang dibelenggu. Yadkhulu masuk tahta di bawah dzaqanihi dagunya. Fayamna'uhu maka tidak bisa khafdho ditundukkan apa rosihi kepalanya. Wahadihil ayatu dan ayat ini ala sabili tamsili, ala adalah sabili cara atau jalan at-tamsili mencontohkan. Wahadihil ayatu dan ayat ini ala sabili tamsili adalah jalan atau cara
cara mencontohkan liman pada orang la yu'minu billahi, la yu'minu yang tidak beriman, billahi kepada Allah, wa yatakabbaru dan orang yang sombong, biman pada orang wulat yang dibelenggu, yadahu tangannya, ila unukihi pada lehernya, wa rafa'a dan mengangkat roksahu kepalanya, ilas samai ke langit, walam yaro dan tidak melihat syai'an apapun, wakila dan ada yang berpendapat hiya ayat ini ikhbarun memberitahukan an akhwalil kufari, an tentang akhwalil kufari kondisi orang-orang kafir atau keadaan orang-orang kafir, fi jahannamah di neraka, waj'alna dan kami jadikan min baini aidihim, min dari baini arah aidihim depan mereka, saddan penghalang atau dinding, wamin dan dari khalfihim arah belakang mereka, saddan itu penghalang atau dinding, fa'alshaina maka kami jadikan gelap, fa'alshainahum maka kami jadikan gelap hum mereka, fahum sehingga mereka la yubsiruna tidak bisa melihat, nazalat diturunkan hadhil ayati ayat ini, riwayatin satu riwayat, fi haqqi untuk menjelaskan Abi Jahlin Abu Jahal, wa sahibihi dan teman-temannya, mim Bani Makhzumin dari Bani Makhzum, wadzalika dan demikian, anna Aba Jahlin, anna bahwa Aba Jahlin Abu Jahal, halafa bersumpah siapa Abu Jahal, halafa bersumpah
lain ro'aitu Muhammadan, lain apabila ro'aitu aku melihat Muhammad dan Nabi Muhammad yusolli sedang sholat, la aradhokhonna sungguh akan aku pecahkan, bahasa Jawa tak kepruk, roksahu kepalanya, bil hajari dengan batu. Fa'atahu fa'ata maka mendatangi Abu Jahal, fa'atahu maka Abu Jahal mendatangi pada Nabi, wa huwa yusolli, wa huwa dia Nabi yusolli sedang sholat. Falamma rafa'al hajaru, falamma ketika rafa'a mengangkat al hajaru batu, syalat tiba-tiba lumpuh atau stroke kalau orang sekarang. Syalat tiba-tiba lumpuh apa yadahu tangannya, ila unukihi sampai lehernya, wala siko dan tidak mau lepas apal hajaru batunya, biyadihi dari tangannya. Falamma ketika ada kembali ila ashabihi pada teman-temannya, wa akhbarahum dan menghabarkan atau menceritakan pada mereka, bima ro'a, bima tentang apa ro'a yang dia lihat, sakoto maka jatuhlah apa al hajaru batu itu, fakola maka berkata siapa rojulun seorang laki-laki, mim Bani Mahzumin dari Bani Mahzum, ana aku aktuluhu, ana aktuluhu aku akan membunuhnya, yakninya kembali pada Nabi Muhammad. Ana aktuluhu aku akan membunuh Muhammad atau membunuhnya, bihadzal hajari dengan batu ini. Fa'ata maka mendatangi laki-laki itu, wa huwa Nabi yusolli ketika sholat, fa'aroda ketika akan ayyarmiyahu melemparkan, bil hajari batu, fa'amallahu fa'ama maka membutakan matanya siapa Allahu Allah, fa'ama maka membutakan siapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala, basorohu penglihatannya, fajalah hanya bisa yasma'u mendengarkan,
sautahu suaranya Nabi alaihi salam. Wala yarohu, wala dan tidak bisa yaro melihathu pada Nabi. Wala yarohu dan tidak bisa melihat Nabi. Faroja'a maka kembali orang itu ila ashabihi kepada teman-temannya. Falam yarohum, falam maka tidak yarohum, mereka bisa melihat. Falam yaroh maka tidak bisa melihat hum pada mereka. Hatta naduhu, hatta sampai naduhu memanggil-manggil. Faqalu mereka bertanya, ma sonata, ma apa sonata yang terjadi padamu? Qala dia menjawab, ma ra'aituhu, ma tidak bisa ra'aitu aku melihathu pada Muhammad. Ma ra'aituhu aku tidak bisa melihatnya atau melihat Muhammad. Walakin dan tetapi sami itu aku bisa mendengarkan sautahu suaranya, sautahu suaranya Nabi Muhammad, ya, sautahu suaranya kembalinya pada Nabi. Wakhala dan ada yang menghalang-halangi. Wakhala dan ada yang menghalang-halangi. Baini antaraku, wa bainahu dan antaranya dia. Apa syai'un sesuatu. Kahayatil ijli, kahayati seperti kondisi al-ijli anak sapi. Yang fuhu mengibas-ngibaskan, bidhanabihi ekornya. Walau jikalau zanutu aku mendekatinya, minhu darinya, la aklani minhu kembalinya ke sapi, minhu sapi itu, la aklani akan memakanku. Wa ba'da dzalik dan semenjak itu, kullama aroda, kullama setiap aroda aku ingin membunuh, kullama aroda setiap ingin membunuh siapa Abu Jahlin, Abu Jahal, Muhammad dan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Layak diru tidak mampu, ayyarahu melihat Nabi Muhammad. Ya, kalau jelas nyariin.
ayat 7 sampai ayat 10 ini adalah menjelaskan orang-orang kafir akan mendapatkan azab. Allah menurunkan ayat laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, sungguh telah berlaku penetapan ala aksarihim, ya, penetapan siksa ala aksarihim bagi sebagian besar dari mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Ya, ternyata sampai detik ini pun tidak semua orang yang berada di negerinya Kanjeng Nabi beriman kepada Nabi. Jangan disangka semua orang suku di Arab sana itu Muslim semua, ya, banyak yang Kristen. Ada yang Kristennya Ortodok juga ada yang Katolik juga ada. Makanya ketika jenengan mendengarkan lagu-lagu nasyid, qasidah, pasti di otaknya panjenengan, oh ini lagu religi, gitu. Nah, saya ketika perjalanan di Timur Tengah, ya, mulai Kuwait sampai Lebanon, itu kok mendengarkan di rumah makan itu lagunya nasyid, tapi lagu itu abana. Kok abana? Ternyata lagu nasyid itu ya lagunya orang gereja. Terus saya tanya, ini lagu apa? Oh, ini lagu rohani, lagunya di gereja, di sini gereja Ortodok. Nah, pakai samproan, pakai nasyid, sampai di Jawa jadi nasyida ria. Ciliannya dengan saya kan nasyida ria ngetren. Jadi jangan disangka setiap lagu-lagu begitu Islami, bukan. Lihat dulu syair-syairnya, ya, ternyata itu bukan lagu-lagu Islami. Makanya Allah mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus saya melihat, loh, kok sholat hampir mirip seperti orang Islam. Ternyata ya nggak sholat. Orangnya yang perempuan juga pakai jilbab. Nah, ternyata yang jilbaban juga bukan orang Islam. Ternyata di sana itu memang budayanya pakai jilbab. Kalau di sini berjilbab pasti Muslim. Kalau ada orang Muslim tidak berjilbab, aneh. Terus orang yang lagu-lagunya nasyid, lagu-lagunya sampro, rebana, wis mesti dianggap Muslim. Padahal di sana saya pernah di Lebanon itu, nah, ternyata lagu-lagu dari gereja. Terus saya tanya, kenapa ini? Ya ini memang asal usulnya ya dari sini. Orang Kristen sebelum datangnya Islam itu, ketika mau ritual itu dia melakukan ritual dengan menyanyikan lagu-lagu dan mendendangkan alat musik. Nah, makanya terus ditiru oleh kita, sholawatan ya pakai musik, apapun pakai musik. Jadi itu bertransformasi dari orang Nasrani, Yahudi zaman dulu ke orang Islam. Nah, makanya kalau di Jawa ya harusnya memang gending Jawa itu yang punyanya orang Islam di Jawa, yang menciptakan wali Songo. Kalau nasyid dari gereja Kristen. Kalau dengan ke Rusia, di Rusia ya itu lagu-lagunya di sini masjid, di sininya gereja Ortodok. Dua-duanya melantunkan alat musik dengan lagu yang sama, ya, nasyid semuanya. Makanya di jazz-nya ini nasyid, di sini juga nasyid. Tetapi mereka dinas oleh Allah akan mendapatkan azab di yaumil kiamah. Jadi memang ini orang-orang di sana itu banyak yang menjadikan ketetapan karena ketetapan Allah kalimatul azabi aksarihim. Jadi kalimatnya Allah itu memang sudah mengadab mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi. Sampai detik ini masih banyak tidak beriman. Kalau di Arab Saudi 100% Islam, ya. Kalau nggak Islam boleh tinggal di sana, tapi nggak boleh masuk ke tanah haram 2, nggak boleh. Saya di sana ketemu arsitek, insinyur bangunan itu boleh-boleh. Saya tanya kenapa kok di sini? Iya, karena kami tidak boleh masuk tanah haram,
Maka kami mengendalikan bangunan itu, orang-orang yang kerja di sana melalui komputer gitu, kayak CCTV dikendalikan pakai HT. Ini kurang begini, kurang begini. Saya begini, wujudnya gak masuk Masjidil Haram, tapi hakikatnya ya masuk Masjidil Haram. Lah gambarnya, suaranya itu, oh ini kayak Dajjal. Dajjal gak perlu masuk Masjidil Haram, mengendalikan Masjidil Haram dari jarak jauh. Di perbatasan tanah haram itu yang ada tugu Al-Qur'annya mengendalikan orang bekerja. Tetapi Allah mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Masih bangun Masjidil Haram semegah itu, yang bangun itu loh gak iman. Insinyurnya itu loh bukan orang Islam. Barulah yang nanti ngaspal, yang kecil-kecil ada logo perusahaan Indonesia Bakri, Abu Rizal Bakri, yang punya Bakri, yang punya ini itu ya. Terus baru masuk ke sana, saya lihat ada logo Indonesia, Indomie, Supermi. Tapi yang alat-alat vital tetap bukan orang kita. Sehebat itu yang bangun hotel di sebelahnya Masjidil Haram yang megah. Saya tidur di sana tahun 2008 itu 40 juta selama 15 hari ya. Yang punya siapa? Ya Hilton, di sebelahnya Hilton. Nah, itu ya bukan punyanya orang Islam. Padahal itu dulu rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, digusur jadi hotel Hilton. Nah, kenapa seperti itu? Orang-orang seperti itu sudah ada di dalam ilmunya Allah, seperti Abi Jahlin wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Terus saya mengamati ayat ini ketika berada di sana, saya amati, bener gak ngomongin Gusti Allah ini, bener gak? Ternyata ya memang betul. Ya. Ternyata saya pikir di sana itu tidak ada minuman keras. Minggir sedikit orang-orang di sana yang minumnya minum keras. Terus paling lucu lagi, kalau di sini kan orang kalau nggak kakinya sudah parah sakitnya kan sholat tetap berdiri. Kalau orang sana sholat ya duduk pakai kursi macam ini nih, saya bawa ini. Terus di sebelah saya sholat, terus angkat telepon. Ya, tunggu sebentar, aku masih sholat. Bahasa Indonesianya begitu. Kok cek enak, emat apa gitu. Saya heran, orang-orang di Arab sholat di telepon kancani dan jawab, sebentar saya masih sholat. Terus langsung melanjutkan lagi sholatnya, ruku, sujud sampai selesai. Terus saya lihat aja, maka play, mereka khusyuk sholat ini. Tetapi kenyataan ini orang Arab yang rumahnya dekat dengan Masjidil Haram. Ketika sholat tidak mau duduk, iftiros, pakai kursi di depan itu kosong, berdiri, kursinya diangkat maju ke depan. Emang nggak ada diantem Pak Lurah menunggu ini. Nah ini belum tentu orang yang dekat dengan Masjidil Haram orang kualitas keagamanya baik, karena pala kotaha qalu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Di dalam kisahnya ini Abu Jahal ini dan teman-temannya dari dulu ingin membunuh Nabi. Maka kata Abu Jahal, kalau aku ketemu Muhammad akan aku kepruk kepalanya dengan batu. Ketika Abu Jahal dan teman-temannya ini ingin memukul kepala Nabi dengan batu, maka Allah menurunkan ayat berikutnya, yakni ayat ke-9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini yang kemarin saya ceritakan. Nah, ini ayat yang diturunkan oleh Allah. Kalau jenengan ingin seperti Kanjeng Nabi ketika mau dikepruk orang, ya baca ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Beruak pancet Gus keprok ambek wong-wong. Gak mandi kakean tuh dosa.
Kenapa Nabi Muhammad kok dikejar-kejar sama Abu Lahab dan kawan-kawannya? Kisahnya apa sih sebenarnya mereka kok sakit banget, sakit hati ya? Karena Abu Jahal, Abu Lahab dari kecil itu tidak pernah bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Dulu di Arab ada panco begini, Abu Jahal itu begini panco dengan Nabi ya kalah. Main kuda kalah, lari kalah, semuanya kalah. Akhirnya rasa mangkelnya kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal dan teman-temannya bukan tidak mau menerima keislaman Nabi Muhammad, bukan tidak mau menerima ayat-ayat yang dibawa Nabi Muhammad. Mereka menerima bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar, agama ini benar. Tapi karena sentimen pribadi, maka Abu Jahal tidak mau menerima agama Nabi Muhammad. Ya samalah di kampung ini kayak saya gitu seumpama. Kalau orang yang tidak suka itu kan ya ujung-ujungnya kalah saingan. Nabi Muhammad itu dibenci orang Arab karena kalah saingan. Karena dulu disebutkan bahwa Muhammad adalah yatimu Abi Tholibin, anak pupon yatime Abu Tholib. Wah, anak pupon ate melete banget kan begitu kalau di Jawa. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawannya itu tidak rela kalau Muhammad banyak pengikutnya. Maka Muhammad kemanapun dihalang-halangi. Bahkan Abu Jahal pun juga punya teman namanya Suroko. Nabi Muhammad kemanapun mau dihunus pedang, naik kuda dihunus pedang, ternyata kudanya jatuh. Setiap mendekati Nabi kudanya jatuh. Abu Jahal ketika mendekati Nabi, ternyata mata Abu Jahal tidak bisa melihat Nabi. Matanya dibutakan oleh Allah, tapi bisa mendengarkan Nabi ketika sholat. Abu Jahal bersumpah nanti kalau Muhammad sedang sholat, ya, nanti akan saya pukul pakai batu kepalanya. Akhirnya nggak bisa melihat, terus dibutakan oleh Allah dan kembali kepada teman-temannya. Tangannya dibelenggu ke belakang, dibondol, bahasa Jawanya dibondol. Gak bisa lepas sambil memegang batu ini. Sampai di hadapan teman-temannya, ada apa kamu, ada apa? Aku sudah ketemu Muhammad, tapi di hadapan Muhammad aku tidak bisa melihat. Aku hanya bisa mendengarkan suaranya ketika Muhammad sholat. Akhirnya setelah ketemu teman-temannya, badan Abu Lahab ini tangannya dibondol ke belakang, ya ini ditali ke belakang, dibelenggu, kepalanya dangak menengadah ke atas, seperti orang tengengen itu. Nah, akhirnya setelah dipukul kawan-kawannya si Saibah dan kawan-kawan, barulah jatuh batunya. Abu Jahal baru bisa melihat. Kenapa? Akhirnya Abu Jahal cerita bahwa aku mendekati Nabi Muhammad. Muhammad itu aku melihat sapi yang sangat besar dan ekornya mengibas-ibaskan seperti bara api, maka aku takut kena api. Nah, karena apa? Allah menurunkan ayat ini memberitahu kepada Nabi ya Muhammad, kamu akan dikejar-kejar oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka bacalah waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini hikmah di balik ayat ke-9. Kita lanjutkan wa fi riwayatin. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, nazalat diturunkan hadhil ayatu, ayat ini fi ta'ifatin, fi menjelaskan ta'ifatin tentang golongan min Quraisyin dari kaum Quraisy. Wadzalika, ketika itu annan nabiyya alaihi salam,
bahwa Nabi alaihi salam ma'a ashabihi bersama para sahabatnya kanu jalisina, kanu sedang jalisina duduk-duduk, yauman suatu hari, inda babil ka'bati, inda di samping babil ka'bati pintu Ka'bah, faqalat maka berkata Quraisyun orang Quraisy, ta'alau kemarilah kalian semua, rinio kabeh, ta'alau. Kalau ta'ala sinilah orang satu, kalau ta'alau kemarilah kalian semua, nakhudhu bawalah Muhammad dan Muhammad, ma'a ashabihi bersama teman-temannya, wa nadhabu dan kita akan membawa, wa nadhabu bihim, wa nadhabu dan kita akan membawa bihim bersama mereka, ila jabali Abi Qubaisyin, ila jabali ke gunung Abi Qubaisyin, gunung Abi Qubais. Fanaqtulu kita akan membunuh Muhammad dan Muhammad, ma'a ashabihi bersama teman-temannya, waman dan orang la yardo tidak rela, dinahu agamanya, nukholliya dilepaskan, nukholli dilepaskan, sabilahu kita akan bebaskan, wa illa dan jika tidak rela, fanaqtulu maka kita akan membunuh, kullahum mereka semua, wa ba'da hadhihi dan setelah itu, wa ba'da dan setelah hadhil musyawarati perundingan ini, ittafaqu disepakati, wa'atu kemudian mendatangi, ila Muhammadin alaihi salam pada Muhammad alaihi salam, wa ashabihi dan teman-temannya, faja'alallahu ta'ala, faja'ala maka menjadikan, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, baina aidihim, baina di arah aidihim depan mereka, saddan tabir, wa min khalfihim dan dari arah belakang mereka, saddan tabir. Lam
yarau, mereka tidak bisa melihat Muhammad dan Nabi Muhammad wa ashabihi dan teman-temannya. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat, nazalat diturunkan hadhil ayatu, ayat ini, fi haqqil musyrikina, fi haqqi dalam menjelaskan al musyrikina, orang-orang musyrik, wadzalika annahum kanu mujtami'ina, wadzalika prihal annahum mereka kanu sedang mujtami'ina berdiskusi, kumpul-kumpul basa Jawane. Makanya bulan purnama Lailatul Ijtima, malam kumpul-kumpul karo ngopi. Fi majlisin, dalam satu majelis, fi majlisin dalam majelis wahidin yang satu, maksudnya fi majlisin wahidin dalam satu forum. Bahasa orang modern, fi majlisin wahidin dalam satu forum. Minhum, sebagian dari mereka, faqala berkata, ba'duhum sebagian mereka, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, fi haqqi dalam menjelaskan Muhammadin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, syai'an sesuatu. Qala berkata, in ro'aitu, in jika ro'aitu aku melihat Muhammadan Muhammad, fa'altu kada wa kada, fa'altu maka akan aku beginikan, begini kada wa kada. Ini bahasa Jawane ngene nanti tak ngenekno ngene ya. Kalau orang sekarang kada wa kada artinya bla 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 ya. Fa'altu maka aku akan melakukan kada wa kada, begini dan begini. Faja'a, tiba-tiba datang siapa an-Nabi alaihi salam, tiba-tiba datang Nabi alaihi salam. Waqoma, dan berdiri Nabi, indahu, di sampingnya. Qara'a, membaca surat Yasin, membaca surat Yasin, ila qaulihi, sampai pada firman, fahum la yubsirun, waja'alna min baini aydihim sadda wa min sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Oke, mulai ini Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, akhoda, mengambil siapa an-Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam, qabdatan, segenggam,
minat turobi segenggam pasir, waroma dan melemparkan, ila wujuhihim, ila ke arah wujuhihim wajah mereka, walihahum dan jenggot mereka, wadhahaba dan pergi Nabi, wadhahaba dan Nabi pergi, mimbainihim melewati mereka, falam yarauhu, falam maka tidak yarauhu bisa melihat Nabi, falam yaro maka tidak bisa melihathu Nabi, falam yarohu maka tidak bisa melihat Nabi, wahum mereka yang fuluna sibuk membersihkan, at-turoba pasir, an wujuhihim dari wajah mereka, walihahum dan jenggot mereka, wa yaquluna dan mereka berkata, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu ma tidak bisa, ra'ainahu kita melihatnya, wama dan tidak bisa, sami'na kita mendengarkan, sautahu suaranya, sautahu suaranya alaihi salatu wassalam, yakni suaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menurunkan, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawaun dan sama saja, alaihim bagi mereka, anzarta engkau beri peringatan hum mereka, anzartahum engkau beri peringatan mereka, amlam atau tidak, tunzirhum kamu beri peringatan mereka, la yu'minuna tidak akan beriman mereka, la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Li'annahu bahwa karena, li'annahu karena sabata telah tetap fi ilmillahi ta'ala di dalam atau menurut ilmu Allah ta'ala, annahum bahwa mereka la yu'minuna tidak akan beriman, bal yamutuna bal tetapi yamutuna mereka mati, alal kufri dalam kekafiran, bayadkhuluna maka mereka masuk an-naron neraka, fa'ala hadza takdiri, fa
maka karena ada takdir ini yakunul ingdaru, yakunu yaitu al ingdaru memberi peringatan, takidan untuk menguatkan, lil hujjati argumentasi, liingkarihim atas keingkaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah Allah menurunkan ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengambil segenggam pasir dan dibacakan Yasin wal Qur'anil Hakim sampai fahum la yubsirun. Terus ditiupkan ke pasirnya, lalu pasir itu disebarkan di depan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi mau melintas. Nah, ini ilmu kalau di Jawa namanya apa? Apa? Sihir. Ya, ini disirep ilmunya panglimunan. Kalau ingin punya panglimunan seperti Nabi ya baca ini Yasin sampai fahum la yubsirun baru disebarkan. Saya punya cerita, ada orang minta doa saya panglimunan seperti ini. Saya pikir karena pekerjaannya dia di tengah hutan atau di tengah ini di banyak begal ya. Ternyata enggak. Wajahna min baini aydihim saddawan min khalfihim fahum la yubsirun. Pasirnya disebarkan di depan toko tetangganya. Duh, ini kejadian beneran, jenengan harus waspada. Ketika di istikharah kok macai jubahan. Oh, iki wong sing tau ngaji Yasin, berarti tokoku gak diuncali tanah kuburan, tapi dibacakan Yasin sampai fahum la yubsirun. Makanya orang setiap lewat toko sampai tutup terus kan. Loh, gak buka. Tapi setiap orang lewat mau beli katanya tuh tutup karena ditutup dengan ilmu panglimunannya Nabi. Itu bisa terjadi dengan makanya harus waspada. Kenapa bisa terjadi? Itu orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ilmunya Nabi ya, sehingga orang mencari tokonya jenengan ternyata katanya tutup aja setiap hari. Padahal ya bakulan ketemu, tapi tokonya kelihatannya tutup. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, baca lagi Yasin sampai fahum la yubsirun ditambahi wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebarkan lagi pasirnya supaya dibuka kembali oleh Allah. Karena apa? Ya tetap saja kalau orangnya nggak beriman, ayat Quran pun bisa juga disalahgunakan. Banyak orang menyalahgunakan Al-Quran demi kepentingan dirinya. Seperti ini kan kita tahu rahasianya ayat per ayat dari Yasin. Nanti jenengan setelah saya ijazahi kan punya mangkel sama orang, terus diwaca no Yasin ben mencret. Ya sama dengan tanahnya mbah saya ini dulu. Ya kalau orang sini pasti tahu. Ambil buah apapun di tanahnya mbah ini kalau nggak izin mbah saya mesti mencret, nggak sembuh-sembuh. Baru kalau sudah ketemu mbah, kalau nyuwun terongor mbah tengguri, iya kapan? Dek wingi mbah, ya sudah sembuh. Nah, tapi tahun 2000 itu saya ambil di setiap sudutnya, sekarang malah gerget no, pring-pring diketoki. Dulu kalau ngambil pringnya mbah saya di belakang gak izin mbah, mesti ketiban pring. Nah itu karena ya sama mbah buyut saya di zaman Belanda tahun 1800 ya dipageri pakai ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi pikiran saya sekarang Belanda sudah pulang, mau
sosial dijalui mereka oleh cek medite. Akhirnya saya ambil ya. Dulu kalau nyuri mangga itu dimakan mangganya, beraknya berak mangga utuh Belanda di zaman dulu menurut kisahnya. Tapi ya memang betul. Sampai detik ini saya pesen sama orang yang kerja sama saya, pokoknya kalau kerja bersama saya di sini jangan sekali-kali kencing tidak di toilet. Ngadeg nangguri di sore wit gedang, ojo sampai. Pasti kalau sudah kencing begitu itu mesti sakit. Terus gak kerasan ikut saya terus pamitan. Balik lagi ya kencing gitu lagi, pamitan lagi. Karena apa, yang punya tanah gak rela tanahnya dikencingi. Kalau kencing ya ke kamar mandi. Karena di sini juga kayaknya dulu ketika saya ambil itu kekuatan ayat kursi juga luar biasa. Di tanah ini juga kekuatannya ya Yasin di setiap sudutnya. Maka orang yang tidak tahu dipikir di setiap sudut tanah itu ada macannya yang menunggu. Wah, ini kalau tidak saya ambil, makin hari makin kesini dipikir nanti saya punya prewangan. Ya ternyata ya saya memang punya banyak prewangan, termasuk jenengan kan prewangan saya. Berubah zaman ya saya berubah juga, ya saya ambil. Tapi setelah saya ambil saya merasa menyesal betul. Daripada saya beli CCTV, beli pulsa, beli ini, mendingan dikembalikan lagi wis beres. Ditinggal nang dindi aman ya. CCTV ini keprok karo malinge ya nggak bisa melihat. Jadi ayat yang ke-10 ini wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini menguatkan argumentasinya Allah bahwa wahai Muhammad, mereka itu kamu kasih tahu dan tidak kamu kasih tahu sama saja, mereka tidak akan percaya sama kamu. Mereka tidak akan beriman kepadamu. Tidak akan beriman. Inilah kira-kira yang dijelaskan di dalam tafsir surat Yasin ayat 7 sampai dengan ayat 10. Insya Allah besok kita mulai ayat 11 sampai 12. Jadi saya berikan pelajaran tafsirnya sesuai temanya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin cepat ya baca-baca lurut selesai. Oke. Jadi saya jelaskan tematik sesuai temanya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu pertanyaan betul? Bahasan ini Quran mati dari pendengaran dulu. Tulisan ini saya menjelaskan bahwa ternyata kaum Quraisy ini membunuh untuk membunuh Nabi dengan segala cara, sehingga ayat-ayat itu bisa melindungi Nabi untuk pengertian ini. Karena sejak Nabi mau dilahirkan itu orang Quraisy itu sudah iri kepada Nabi, karena berita kenabian Muhammad ini sudah diketahui semenjak Nabi masih dalam kandungan. Bahaya ini. Ketika Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim piatu, Nabi itu kan ikut kakeknya, kemudian ikut pamannya. Nah kakeknya ini kan kepala suku yang terhormat di kalangan orang Arab. Kebiasaan Nabi bersama keluarganya itu kan juga punya kambing yang banyak, peternak yang luar biasa banyak karena orang kaya. Nah, Nabi mengembala kambing, juga kambingnya diracun. Nabi pergi kemana juga, Nabi juga dijegal. Ya. Intinya mereka itu sentimen pribadi kepada Nabi karena tahu bahwa ini akan menjadi orang besar. Nah, karena sentimennya, kenapa? Bagi orang-orang Quraisy di zaman itu, ya, yang lain itu karena mereka Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani itu mau beriman kepada Nabi kalau nabinya dari Bani Israel. Dan Nabi Muhammad ini bukan dari Bani Israel, tapi Bani
Ismail. Nah, makanya orang Yahudi sampai detik ini ketika Nabi Muhammad lahir sampai jadi nabi tidak mau beriman karena nabinya bukan Bani Israel. Lebih baik saya mati daripada mempercayai Muhammad yang bukan dari Bani Israel. Karena Muhammad adalah Bani Ismail di masa fatrah zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail, sampailah kepada Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Nah, sehingga dijelaskan kalau dengan membaca hibah sama membaca berjanji itu kan dijelaskan itu. Nah, sejarah Nabi dalam bentuk sholawat kan hibah sama berjanji. Maka Nabi itu dibenci orang karena prestasinya, bukan karena pribadinya. Pribadinya sama, orang-orang kafir Quraisy itu kalau berhadapan sama Muhammad yang digluk-digluk, manduk-manduk. Sama dengan orang yang benci saya itu kalau berhadapan sama saya ya manduk-manduk, gigus-gigus, bareng rasani kan gitu. Sama. Antara Muhammad Rasulullah SAW sama Muhammad Widodo ya gak ada bedanya. Sama, makanya kehidupannya seperti itu. Jenengan dulu orang miskin, tiba-tiba kaya raya. Pertanyaan orang kan gini, nyambut kayak ini apa sih? Nyambut kayak ini apa sih kok iso sugih? Pengedar narkoba tak? Nah, sama dengan itu, fitnah yang disampaikan pada Nabi juga luar biasa. Saking luar biasanya maka Allah menurunkan surat Yasin bertahap. Ya, ayat 1 sampai 6 tadi ada peristiwa sendiri ya tentang orang-orang menghujat Nabi karena Nabi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah ini itu, mereka tidak percaya kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad. Terus ayat ke-7 sampai ke-10 yang tadi kita baca itu menjelaskan tentang mereka, azab mereka nanti di yaumil kiamah. Dan mereka sampai detik ini pun tidak mau percaya kepada Nabi ya. Makanya ulama itu, orang Islam kenapa tidak boleh kawin dengan ahlul kitab. Kalau kita mengimani Nabi mereka, Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi kalau mereka kan tidak mengimani Nabi kita, makanya itu juga menjadi alasan kenapa orang Islam tidak boleh menikah dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani di kita kan Kristen, nah itu tidak boleh dinikahi karena mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad ya. Jadi ini menguatkan argumentasi bahwa mereka sampai detik ini pun tidak mau beriman pada Nabi. Dulu orang Arab yang tidak mau beriman ya hijrah keluar dari Arab. Apalagi pada waktu Kesultanan Ottoman itu kan Islam besar-besaran, yang nggak Islam ya pergi. Nah, sama dengan di kita, yang tidak mau Islam orang Jawa perginya kemana? Ketika Wali Songo datang, semua orang memeluk agama Islam. Yang tidak mau berislam ya tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan oleh Wali Songo. Tetapi mereka sadar diri, mereka pergi ke satu gunung namanya Tengger. Nah, sekarang Bromo itu yang dikunjungi orang-orang, jangan kan ya ke Bromo foto-foto naik ke atas itu. Nah, terus sisanya lagi lari ke pulau ke timur namanya Bali. Ya, itu dulu orang di masa Wali Songo yang tidak mau memulai agama Islam ya lari ke sana. Sama dengan orang Arab yang ada di Arab, Jazirah Arab, itu tidak semuanya Islam ya. Ada yang Kristen, ada yang Hindu juga ada, yang Yahudi ada, yang Buddha juga ada. Cuman agamanya itu kan tidak sama dengan kita. Kita itu Islam kan begitu banyak Islam kan kelihatan kampungnya. Banyak musola kalau di Jawa, di Sumatera banyak surau. Okay. Kalau di Jawa Timur banyak langgar. Sholat di langgar nggak apa-apa kalau di Jawa Timur. Okay. Nah itu menunjukkan corak. Kalau di Jawa Timur sholat di langgar kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ini yang dikatakan oleh Allah sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jenengan kira orang-orang di Arab yang lain itu nggak kelihatan udel-udelnya? Kelihatan. Nanti saya tunjukkan video ketika saya di sana, lihat tuh.
Mau saya tunjukkan video dengan gini, tiba-tiba gusnya ya keluyuran dan rumah barang. Saya ingin membuktikan dawuhnya Allah bener apa enggak. Ya saya ingin tahu masalah onalai ma'al amlam tuhiru la yu'minun. Ya ketika keliling di Timur Tengah ya saya manfaatkan betul di mana sih ini daerah-daerah yang dikisahkan di dalam Al-Quran saya datangi. Oh ini. Terus di Thailand juga ada kisah begitu ya saya datangi. Masa ada sih buka botol aja pakai begituan. Gak taunya ada klub malam ya. Jadi perempuan itu buka botol minuman itu loh, dimasukkan ke alat vitalnya terus congkel gini metu. Kok ya beneran bisa metu ya. Keluar dari situ ternyata di luar saya dulu merokok begini, teman saya mondok ketemu di situ juga. Saya tanya lah, Pak Joko kiai rene ya. Aku ya pengen terus ceritani, iso nyeritani santriku lek nek kene iki ya ono ngene iki. Oh ngono lah. Ah lha apa ya padha kok tak nyeritani jamaahku lek nang kene enek tingkat kemaksiatan yang luar biasa. Ya saya pikir orangnya cantik-cantik, enggak taunya itu perempuan, bukan perempuan. Waria. Itulah di Thailand kayak namanya transgender. Dia juga sama ketika dibacakan sholawatan oleh Raja Thailand ya sawaun alaihim andartahum amlam tungzirhum la yu'minun. Jadi ini ayat menguatkan argumentasi bahwa orang-orang pada intinya tidak percaya Nabi Muhammad. Apalagi percaya saya ya, Nabi aja gak dipercaya apalagi saya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa waladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa jiwarika wa iyadzika fi min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'in wa dhibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa khaqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaika wa lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa akhirati. Ya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi